Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Nama saya Yohanes Papuceme, CGP Angkatan 11, Kabupaten Nagekeo dari SDN Aibowo. Dan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru atau pendidik hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti simboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya memiliki anggapan bahwa murid hanyalah selembar kertas putih yang kosong dan kewajiban saya mengisi lembar tersebut. Saya juga beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Saya tidak memberikan ruang sepenuhnya kepada siswa. Siswa tidak diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pembelajaran berhasil menurut saya apabila nilai peserta didik mencapai KKM. Dan murid yang tidak tuntas salah satu mata pelajaran menurut anggapan saya adalah murid yang bodoh. Saya juga menganggap bahwa murid atau anak adalah objek pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yang konvensional atau sering dikenal dengan teacher center. Selain itu juga, saya hanya mengejar materi saja, sehingga saya merasa gagal ketika murid tidak mencapai KKM. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan hanya untuk mentransfer materi saja pada peserta didik, tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa yang pertama, peserta didik adalah kertas yang sudah berbentuk sketsa sejak lahir. Sehingga tugas pendidik adalah menuntun dan memperbaiki lakunya. Namun, kita tidak bisa mengubah dasarnya yang sudah dibawa sejak lahir. Akan tetapi, kita tinggal menebalkannya saja. Yang kedua, sebagai pendidik, kita harus memberikan kemerdekaan kepada murid, namun tetap ada batasnya, dan guru adalah pamongnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid adalah subjek utama dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran tentunya akan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik itu sendiri. Yang kelima, menjadi sosok guru yang selalu dirindukan anak dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang keenam, saya juga sadar bahwa peran guru adalah
seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat kepada peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran kelas antara lain melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode student center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada yang gaya belajar audio, audiovisual, maupun kinestetik dan yang lainnya. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan mendorong siswa serta memberikan teladan yang baik. Dan yang terakhir adalah mengenali karakter, latar belakang, dan kebutuhan peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.